distributor dan keagenan. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri masing-masing dari anggota kelompok kami. Saya sendiri Nafsa Putri dengan tim akhir 003. Saya Eka Lagi dengan tim akhir 001. Saya Wanda Kamaya dengan tim akhir 27. Saya Rizky Kolia dengan tim akhir 09. Oke, selamat menyaksikan. Keagenan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi ketika satu pihak, yaitu prinsipal atau sang pemberi kuasa, memberikan kewenangan kepada pihak lain, yaitu agen, sang penerima kuasa untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Nah, dalam konteks hukum bisnis ini, hubungan keagenan itu menjadi penting. Kenapa? Karena memungkinkan prinsipal menjalankan kegiatan usaha atau transaksi bisnis melalui perantara atau bisa disebut agen, dengan konsekuensi hukum bahwa segala tindakan yang dilakukan agen dalam lingkup kewenangannya akan mengikat secara langsung kepada prinsipal. Oke, selanjutnya tugas agen itu ada 5. Nah, yang pertama itu kewajiban loyalitas. Jadi kewajiban loyalitas itu maksudnya agen ini harus bertindak semata-mata untuk kepentingan prinsipal. Terus agen juga dilarang mengambil keuntungan pribadi dari hubungan keagenan tanpa izin. Terus dilarang bersaing dengan prinsipal. Terus wajib menjaga kerahasiaan prinsipal seperti rahasia dagang, daftar klien dan lain-lain. Bahkan setelah hubungan berakhir. Dan yang terakhir itu tidak boleh mewakili dua prinsipal yang memiliki kepentingan yang bertentangan dalam transaksi yang sama tanpa izin keduanya. Kemudian tugas agen yang kedua itu ada kewajiban kepatuhan. Nah, kewajiban kepatuhan ini tuh maksudnya kayak agen wajib menaati perintah sah dari prinsipal. Kemudian jika instruksi tidak jelas, agen itu harus menafsirkannya dengan cermat. Lalu yang terakhir itu agen tidak boleh melanggar hukum meskipun atas perintah prinsipal. Terus agen yang ketiga itu adalah kewajiban kehati-hatian, keahlian, dan ketekunan. Nah, tugas ini itu maksudnya agen ini harus bertindak dengan kehati-hatian dan profesionalisme sesuai standar keahlian di bidangnya. Kemudian jika mengaku memiliki keahlian tertentu, agen harus benar-benar mampu mempertanggungjawabkannya. Jadi agen itu dilarang bertindak lalai atau ceroboh. Kemudian tugas agen yang keempat adalah kewajiban memberi informasi. Nah, kewajiban memberi informasi ini itu maksudnya agen harus segera memberitahu semua informasi penting yang relevan dan diketahui selama menjalankan tugas. Kemudian informasi yang diketahui agen dianggap diketahui oleh prinsipal atau bisa juga disebut implicit knowledge. Kemudian tugas agen yang terakhir adalah kewajiban akuntansi. Nah, kewajiban akuntansi itu maksudnya agen wajib mencatat dan menyimpan seluruh transaksi yang melibatkan prinsipal secara akurat dan transparan. Agen juga dilarang mencampur dana atau aset prinsipal dengan milik pribadi. Lalu yang terakhir, agen wajib melaporkan dan menyerahkan hasil kepada prinsipal sesuai permintaan. Jika agen melanggar salah satu kewajiban ini, ia dapat dikenai tanggung jawab hukum dan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan terhadap prinsipal. Oke, setelah mengetahui apa aja sih pengertiannya, apa aja sih jenis-jenisnya, dan apa saja sih contoh-contoh dari keagenan tersebut, kita masuk ke pembahasan kasus nih. Kasus yang kita ambil pada kali ini adalah kasus agen asuransi PT Wana Arsa Life, yaitu di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arsa atau Wana Arsa Life atau juga PT WAL. Nah, pencabutan ini dilakukan karena PT WAL tidak memenuhi rasio solvabilitas atau risk based capital yang ditetapkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB OJ atau Ogi Prastomiono mengatakan pencabutan izin ini disebabkan oleh PT WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali ataupun mengundang investor. Nah, jadi bagaimana sih perincian dari kasus Wana Arsa Life ini? Yang pertama adalah defisit aset versus likuiditas. Nah, pada tahun 2022, kewajiban dari Wana Arsa Life mencapai sebesar 12,7 triliun, sedangkan asetnya hanya sebesar 10,2 triliun, yang mengakibatkan RBC turun sebanyak 40% saja, jauh di bawah ketentuan OJK yang sebenarnya adalah 120%. Nah, sehingga karena hal ini, izin usaha dari Wana Arsa Life dicabut oleh OJK. Selanjutnya adalah yang kedua, penjualan produk asuransi bodong dengan iming-iming risiko tinggi. Wana Arsa Life menjual produk asuransi yaitu saving plan dengan janji return hingga 9%. Tetapi tidak menjelaskan risiko gagal bayar dan juga penggunaan dana nasabah untuk investasi berisiko tinggi di PT Asuransi Jiwasraya. Di mana PT Wana Arsa Life tidak menjelaskan kepada nasabah terkait tentang jika terjadi rugi atau dan juga PT Wana Arsa Life tidak menyampaikan secara langsung bahwa dana yang diberikan oleh nasabah tersebut ia gunakan untuk berinvestasi di PT Asuransi Jiwasraya yang terkena kasus korupsi tersebut. Selanjutnya adalah pemblokiran rekening dan gagal koin. Rekening efek Wana Arsa Life dibekukan Kejaksaan Agung karena terkait kasus korupsi Jiwasraya, sehingga menyebabkan terhalangnya nasabah dalam mencairkan polis. Nah, karena PT Wana Arsa Life tersebut ikut berinvestasi di PT Jiwasraya dan PT Jiwasraya terkena skandal atau terkena kasus korupsi sehingga rekening dari PT Wana Arsa Life tersebut diblokir. Nah, karena hal tersebut, nasabah tidak dapat mencairkan polisnya. Nah, setelah kita mengetahui apa aja sih perincian dari kasus Wana Arsa Life ini, kita masuk kepada pasal berapa aja sih yang dilanggar oleh PT Wana Arsa Life ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf B, yang berbunyi hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Pada kasus ini, PT Wana Arsa Life tidak memberikan informasi risiko produk secara transparan, di mana ia tidak menjelaskan nih bahwa produk ini bisa saja berisiko kerugian. Nah, sehingga nasabah tidak tahu apa saja risiko yang akan mereka tanggung. Juga pada produk saving plan yang katanya memberikan keuntungan sebesar 9% tersebut, namun ternyata tidak ada, bahkan menyebabkan kerugian pada nasabah karena uang dari nasabah tersebut digunakan untuk berinvestasi di PT Asuransi Jiwasraya yang terkena kasus korupsi tersebut. Nah, selanjutnya adalah pasal
Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 yang berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kasus ini, PT One Arta Life tidak memenuhi return yang telah ia janjikan kepada nasabah, sehingga dari kasus ini nasabah mengalami kerugian besar. Nah, yang seperti mereka janjikan di awal, produk yang mereka jual ini akan menghasilkan return sebesar 9%. Namun ternyata tidak, bahkan kerugian besar yang dialami oleh nasabah tersebut. Selanjutnya adalah KUHP pasal 372 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, denda paling banyak 900.000. Nah, pada kasus ini dana yang telah dibayarkan oleh nasabah One Arta Life dibayarkan ke investasi gagal pada PT Asuransi Jiwasraya tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga mengakibatkan kerugian besar dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya tersebut. Dan One Arta Life juga tidak berinvestasi di dalamnya, mengakibatkan pembukuan rekening yang polisnya tidak bisa dicairkan oleh nasabah. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 26 yang berisi perusahaan asuransi wajib menjaga kecukupan modal dan solvabilitas untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, bertanggung dan juga atau peserta. One Arta Life gagal dalam menjaga solvabilitas mereka yang sudah ditentukan oleh OJK yang sebenarnya sebesar 120%. Namun One Arta hanya memiliki solvabilitas sebesar 40%. Hal ini sangat jauh dari ketentuan sehingga membuat One Arta Life memilih untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dan juga tidak melakukan transparansi atas hal tersebut agar tidak terjadi penutupan usaha. Namun hal ini terungkap pada tahun 2022. Oke, setelah dipaparkan terkait pasal dan undang-undang berapa saja yang dilanggar oleh PT One Arta Life, kita masuk kepada penyelesaian akhir dari kasus ini. Yang pertama adalah pencabutan izin usaha dan likuidasi pada tahun 2022. OJK mencabut izin usaha PT Asuransi One Arta Life pada Desember 2022 karena perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas dan juga kewajiban kepada nasabah. Selanjutnya, perusahaan tersebut masuk ke proses likuidasi. Yang kedua adalah pengembalian dana nasabah. Pengembalian dana dilakukan melalui proses likuidasi di mana tim likuidator ditunjuk untuk mendata seluruh kewajiban perusahaan dan juga perusahaan dan mengupayakan pengembalian dana secara profesional kepada para pemegang polis sesuai hasil penjualan aset. Yang ketiga adalah penyitaan aset. Sejumlah aset milik One Arta Life dan pihak terkait disita oleh Kejaksaan Agung karena terinfeksi terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Aset-aset tersebut diupayakan untuk dikembalikan kepada negara atau digunakan untuk membayar kewajiban kepada nasabah. Namun pada penyelesaian ini, nasabah meminta untuk pengembalian aset sejumlah 2,4 triliun karena aset tersebut bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu keputusan akhir dari kasus One Arta Life tersebut. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pemaparan terkait kasus keagenan, yaitu kasus agen asuransi jiwa PT One Arta Life. Yang selanjutnya yaitu pengertian distributor. Jadi distributor merupakan pihak baik itu individu ataupun perusahaan yang berperan sebagai perantara rantai pasok yang melakukan aktivitas menyerahkan barang dan jasa dari produsen hingga berhasil tiba di tangan konsumen, baik itu perorangan atau badan usaha. Yang selanjutnya yaitu tugas-tugas dari distributor. Jadi distributor memiliki beberapa tugas, di antaranya pertama yaitu pembelian dan pengadaan produk. Nah, distributor membeli produk dari produsen dalam jumlah yang besar untuk mendapat harga terbaik. Kemudian memastikan pasokan memenuhi permintaan pasar. Kemudian yang kedua yaitu penyimpangan dan manajemen inventaris. Jadi distributor menyediakan fasilitas berupa gudang untuk menyimpan produk secara aman, juga mengelola stok agar tidak terjadi kerusakan produk. Kemudian yang ketiga yaitu logistik dan transportasi. Jadi distributor mengatur pengiriman produk dari gudang ke berbagai titik dan memastikan tiba tepat waktu. Kemudian yang keempat ada penjualan dan pemasaran. Jadi distributor di sini berperan dalam membangun hubungan baik dengan para pelanggan dan mengelola tim penjualan serta menetapkan target penjualan. Kemudian yang kelima yaitu pengelolaan pesanan dan pengelolaan piutang. Jadi distributor di sini juga berperan dalam memproses pesanan secara efisien dan memastikan pengiriman yang sesuai serta memastikan pembayaran piutang dilakukan secara tepat waktu. Kemudian yang keenam yaitu pengumpulan informasi pasar. Jadi distributor di sini berperan sebagai sumber informasi tentang tren konsumen, permintaan pasar, aktivitas pesaing, dan umpan balik produk. Informasi tersebut juga penting disampaikan kepada produsen agar produsen dapat memastikan strategi dalam produksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis distributor. Jadi distributor memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada distributor tunggal. Jadi distributor tunggal ini merupakan distributor yang memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan sebuah produk pada wilayah tertentu. Kemudian yang kedua ada distributor non eksklusif. Jadi distributor ini tidak memiliki hak eksklusif di wilayah tertentu dan produsen dapat memilih beberapa distributor di wilayah yang sama. Kemudian yang ketiga ada distributor grosir. Jadi distributor ini menjual produk dalam jumlah yang besar kepada entitas seperti pengecer, institusi, ataupun bisnis lainnya. Jadi bukan langsung ke konsumen akhir. Kemudian yang keempat ada distributor utama. Jadi distributor ini bertanggung jawab atas wilayah yang sangat luas dan memiliki hak untuk memilih subdistributor. Kemudian yang kelima ada distributor online. Jadi distributor ini berfokus mendistribusikan sebuah produk pada platform online seperti e-commerce. Kemudian yang keenam ada importir dan eksportir distributor. Jadi distributor ini berperan dalam perdagangan internasional seperti kegiatan impor yang mana menyalurkan produk dari luar negeri ke dalam negeri dan juga ekspor di mana menyalurkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan yang ketujuh ada distributor khusus industri atau sektor. Jadi distributor ini hanya mendistribusikan produk pada satu jenis industri tertentu dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai industri tersebut. Contohnya seperti distributor alat-alat medis. Kita
bisa melihat bahwa pada tahun 2022 terdapat kasus minyak goreng di mana bisa mengalami kelangkaan minyak goreng akibat dari penimbunan para distributor. Nah, sekarang kita bahas kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu PT Indogrosir sebagai raja distribusi sembako di Indonesia. Nah, PT Indogrosir adalah raksasa distribusi sembako Indonesia dengan jaringan yang melengkap kuat. Sebagai distributor utama bagi merek-merek besar seperti Indofood, Unilever, dan Wisfood, Indogrosir menguasai 30% pasar distribusi modern yang melayani lebih dari 500.000 retail, mulai dari warung kecil hingga supermarket. Namun, pada tahun 2022 menjadi ujian terberat dari perusahaan ini. Terdapat krisis minyak goreng yang melanda Indonesia, tidak hanya mengganggu pasokan, tetapi juga mengancam stabilitas bisnis mereka. Nah, akar dari krisis ini adalah larangan ekspor CPO dan rantai pasok yang kacau. Pada Januari 2022, pemerintah melarang ekspor CPO untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri. Namun, kebijakan ini justru memiliki efek domino. Efek yang pertama adalah panic buying dan penimbunan. Jadi masyarakat itu spekulan dan memburu minyak goreng kemasan karena mereka takut mereka nggak bakal dapat minyak goreng lagi. Yang dimana akibat ulah mereka itu maka menyebabkan kelangkaan pada minyak goreng. Kemudian ada oknum yang membeli minyak curah dengan harga eceran tertinggi 14.000 per liter dan menjualnya kembali di pasar gelap seharga 25.000 sampai 30.000 per liter. Kemudian ada distribusi yang tidak merata. Produsen seperti PT Sawit Dipomas mengalokasikan 70% stok ke pasar tradisional, misalkan hanya 30% untuk distributor modern seperti Indogrosir. Akibatnya, retail mikro Indogrosir seperti Alfamart dan Indomaret sering kehabisan stok, sementara pasar tradisional justru menumpuk barang. Kemudian ada biaya logistik yang melonjak, di mana Indogrosir itu harus mengirim stok darurat ke daerah-daerah krisis, meningkatkan biaya transportasi hingga 40%. Keterlambatan pasokan dari pabrik membuat gudang mereka hanya mampu bertahan 3 hari, padahal normalnya 2 minggu. Nah, akibat kasus ini ada dampak langsung pada bisnis Indogrosir, seperti kerugian finansial, dan juga ada gangguan operasional. Nah, sebenarnya PT Indogrosir ini tidak terbukti bersalah, karena sebenarnya yang melakukan penimbunan adalah distributor-distributor kecil lainnya. Maka dari itu, undang-undang yang dilanggar oleh distributor lainnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 107. Nah, jadi bagi para distributor kecil yang terbukti melakukan pelanggaran dengan penimbunan minyak goreng, maka mereka akan mendapatkan sanksi seperti pidana ekonomi, kemudian pencabutan izin usaha, dan juga penyitaan dari minyak goreng tersebut. Nah, kemudian apa sih strategi Indogrosir untuk menghadapi darurat ini? Yang pertama adalah kolaborasi dengan pemerintah, di mana Indogrosir menjadi mitra kunci Kemendak dalam operasi pasar menyalurkan minyak goreng kemasan 1 liter dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000. Kemudian mereka membantu memverifikasi stok di gudang-gudang besar dengan menggunakan sistem Indogrosir untuk memastikan tidak ada penimbunan. Kemudian ada manajemen rantai pasok darurat, di mana Indogrosir melakukan diversifikasi pemasok, seperti menjalin kerjasama dengan pabrik kecil seperti PT Bina Karya Prima untuk mengamankan stok alternatif. Kemudian mereka juga melakukan pembatasan kuota untuk mencegah pembelian berlebihan. Jadi untuk satu hari itu mereka membatasi kuota pembelian misalkan 50 liter untuk per hari, dan juga mereka untuk membeli minyak gorengnya harus menunjukkan kartu identitas ataupun KTP. Kemudian ada inovasi teknologi untuk efisiensi, misalkan dengan prediksi stok dengan AI dan juga digital procurement via aplikasi. Nah, jadi hasil dari kebijakan ini adalah kesuksesan stok di Jawa dan Bali, di mana Indogrosir berhasil mendistribusikan 1,2 juta liter minyak goreng dalam sebulan. Kemudian adalah kepercayaan pelanggan yang kembali pulih, dan juga retail seperti Alfamart dan Indomaret kembali memiliki stok minyak goreng. Dan tantangan yang tersisa adalah ketergantungan pada kebijakan pemerintah dan juga persaingan yang tidak sehat, di mana masih ada beberapa distributor kecil yang masih memanfaatkan celah dengan menjual minyak goreng dengan harga di atas penetapan dari Indogrosir dan juga pemerintah. Nah, jadi pelajaran yang terdapat untuk masa depan adalah perlunya cadangan multi pemasok, di mana kita tidak bisa bergantung pada satu produsen besar dan juga perlu kerjasama dengan pabrik kecil dan menengah. Kemudian ada teknologi adalah kunci. Dengan sistem real time tracking bisa mencegah penimbunan dan mempermudah distribusi. Kemudian ada lobby kebijakan yang lebih adil, di mana distributor perlu terlibat dalam diskusi regulasi untuk memastikan kebijakan tidak merugikan rantai pasok. Nah, jadi kesimpulannya adalah krisis minyak goreng pada tahun 2022 menguji ketangguhan PT Indogrosir sebagai distributor terbesar di Indonesia. Meskipun dia dianggap tidak bersalah karena merupakan bukan dari pelaku aktif, tetapi kasus ini membuktikan bahwa rantai pasok Indonesia masih rentan terhadap gejolak kebijakan dan spekulasi pasar. Nah, kedepannya diperlukan kolaborasi antara pemerintah, produsen dan distributor untuk mencegah krisis yang serupa agar tidak terulang lagi. Oke, sekian dari pemaparan dari terkait distributor dan juga keagenan. Kami dari kelompok kita mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih telah menonton. Semoga materi yang kami paparkan